wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dan seluruh keluarga yang di rumah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita semua senantiasa dilindungi dari yang namanya virus corona. Kita harus tetap senantiasa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 6 ya teman-teman, dan akan berfokus membahas tentang muatan pendidikan, Pancasila, dan keluarga negaraan. Hari ini kita tetap berada di tema 7 perkembangan teknologi dan tetap di subtema 3 tapi pembelajaran 6. Baik teman-teman, kita akan sedikit membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Khususnya kita akan membahas tentang media sosial. Teman-teman juga pasti sudah sering kan mendengar media sosial, ada Facebook, kemudian ada WhatsApp. Kita pun sering belajar kan menggunakan aplikasi media sosial itu. Teman-teman juga sudah mengenal ya, walaupun selalu berada dalam bimbingan orang tua. Nah, baik teman-teman, Bapak akan mengenalkan media sosial ya kepada teman-teman. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp, ada Messenger, ada Telegram, dan masih banyak lagi media-media sosial yang sering dan sudah digunakan oleh banyak orang. Nah, baik teman-teman, ada aturannya loh bagaimana bermain media sosial. Jadi jangan sembarang kita membuat akun ya. Ada aturannya. Yang pertama adalah media sosial boleh digunakan oleh yang berusia 13 tahun ke atas. Nah, kalau yang di bawah 13 tahun ke bawah boleh atau enggak? Boleh. Dengan catatan harus dipantau dan dibersamai oleh ayah dan bunda atau oleh kakak. Begitu ya teman-teman. Itu aturannya. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan media sosial tanpa ada pengawasan dari ayah dan bunda. Siap? Agar kita semua memahami tentang media sosial dan aturannya, kita simak bersama yuk teks bacaan yang akan kita bahas bersama, yang kita baca bersama, yaitu teks tentang teknologi komunikasi masa kini. Kita bahas ya. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, maka diperlukan pendampingan orang tua. Sudah jelas kan ya, kita melihat bahwa sangat penting adanya alat komunikasi modern saat ini. Sangat memudahkan pekerjaan kita. Kita pun bisa belajar melalui jarak jauh kan, melalui adanya media sosial ini. Setelah barusan kita membahas tentang aturan bagaimana menggunakan media sosial, nah sekarang Bapak akan memberikan contoh anak yang menggunakan media sosial tapi tidak diawasi oleh orang tuanya. Bagaimana dampaknya ya? Pasti akan buruk, karena tidak didampingi oleh orang tua. Dia akan seenaknya bercanda kepada temannya, dia akan menyinggung perasaan orang tuanya, menyinggung perasaan temannya, karena membuat status yang tidak disaring, karena belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, jangan menggunakan media sosial asal-asalan. Harus ada mama, harus ada ayah, ataupun kakak. Baik teman-teman sudah paham ya tentang bagaimana menggunakan media sosial. Pasti harus didampingi oleh orang tua atau kakak.
teman-teman tentu sudah tahu kan ya, hari ini kita belajar tentang media sosial. Nah, tentu akan banyak perbedaan sikap, ada yang baik, ada yang buruk begitu. Jadi kita harus pandai memilahnya. Nah, sekarang kita akan bermain ya. Bapak sudah menyiapkan tulisan-tulisan untuk kita praktekkan dalam video ini, dan teman-teman ikuti di rumah masing-masing ya. Nah, karena ketika menggunakan media sosial pasti perbedaan setiap orang itu ada kan ya, pasti berbeda. Ada yang senangnya baik, ada yang senangnya berantem, bertengkar di media sosial. Nah, itulah dampak-dampak salah satunya. Nah, kita akan peragakan bermain menggunakan catatan kecil dan memasukkannya ke dalam amplop. Mana yang termasuk dampak baik dan mana yang termasuk ke dalam dampak buruk. Yang pertama, kita lihat nih, coba anak-anak. Berbagi informasi. Ya. Ini kira-kira masuk ke dampak baik atau dampak buruk? Pasti ke dampak baik ya. Dengan adanya media sosial, kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Kita masukkan ya ke dalam dampak yang baik. Oke, betul sekali. Kita masukkan ke dalam amplop yang dampaknya baik. Yang selanjutnya, saling menghormati. Teman bisa baca ya, saling menghormati. Kira-kira ini masuk ke dalam dampak baik atau ke dampak buruk? Pasti ke dampak baik. Dengan adanya media sosial, kita bisa saling menghormati. Masukkan ke sini dampak baik. Nah, kira-kira kita pilih lagi. Selanjutnya, kok ini kecil ya Pak? Nah, karena yang buruk itu jangan dibesar-besarkan ya. Lihat, menimbulkan perdebatan. Coba kira-kira ini masuknya ke dampak negatif atau dampak buruk. Kita masukkan ya ke dampak buruk. Dan seterusnya. Itulah contoh kita memilah mana dampak baik dan mana dampak buruk akibat adanya perbedaan sikap yang dilakukan oleh kita ketika menggunakan media sosial. Teman-teman sudah paham ya mana dampak baik dan mana dampak buruknya. Semangat belajar terus teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah menyimak pembelajaran dari awal ya tentang pembelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita tentu tahu bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan dampak baik dan dampak buruknya terhadap diri kita dan lingkungan sekitar kita. Tugasnya hari ini untuk teman-teman adalah tuliskan di rumah masing-masing dampak dari penggunaan media sosial. Dampaknya akibat perbedaan penggunaannya, sikap yang ditimbulkan oleh setiap orang, baik teman, baik oleh tetangga. Misalnya ada yang menggunakan media sosial tapi orang ini malah menyindir terus, kemudian memunculkan pertengkaran. Nah, itu bisa oleh teman-teman dituliskan. Setelah dituliskan semua dampak-dampaknya, baru teman-teman pilih, masukkan ke dalam amplop mana yang termasuk ke dalam dampak baik dan mana yang termasuk ke dalam dampak buruk. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa kita pahami ya dan memberikan dampak positif, dampak baik bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.